Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu para calon jemaah haji tahun 2026 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya selama saya bertugas sebagai petugas kesehatan haji Indonesia dan sebagai petugas kesehatan umrah. Materi yang akan saya sampaikan pada kali ini terkait dengan berapa uang bekal yang harus dibawa atau yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu jemaah haji tahun 2026 selama tinggal atau menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Bapak Ibu para calon jemaah haji, lama tinggal Bapak Ibu jemaah haji di Tanah Suci selama menjalankan ibadah haji ini kurang lebih antara 40 sampai dengan 42 hari. Dan lama tinggal ini tentunya menjadi satu dasar hitung nanti berapa uang yang harus dipersiapkan Bapak Ibu untuk bekal selama menjalankan ibadah haji. Nah, komponennya apa saja untuk dasar hitungnya? Tadi lama tinggal, itu sekitar 40 sampai dengan 42 hari. Kemudian nanti uang selama di perjalanan, uang bekal selama di perjalanan. Dari mulai rumah sampai ke embarkasi, ya, dari rumah sampai ke embarkasi. Kemudian nanti ketika naik pesawat, kemudian tiba di bandara. Nah, di bandara juga biasanya suka beli roti ataupun air minum dan lain sebagainya. Itu harus dipersiapkan juga. Jadi uang selama di dalam perjalanan. Kemudian yang harus dipersiapkan komponen lainnya adalah untuk bayar dam. Bayar dam ini kisarannya itu antara 500 real sampai dengan 720 realan. Ini juga harus dipersiapkan. Itu kisarannya sampai segitu ya, antara 500 sampai 720 realan untuk biaya dam. Kemudian yang lainnya adalah untuk jajan sehari-hari. Nah, ini jajan sehari-hari silahkan. Ibu mau jajannya per hari dihitung berapa? Mau dihitung 100.000 per hari sampai dengan 150.000, atau udahlah jajannya cuma 50.000 sehari juga bisa. Karena kenapa? Untuk makan jemaah haji itu sudah dijamin oleh pemerintah. Jadi selama tinggal di Madinah, kemudian selama tinggal di Mekah itu untuk makan itu sudah dijamin, yaitu 3 kali, makan pagi, siang, dan malam. Jadi mungkin hanya ibu-ibu, bapak ibu jemaah haji itu untuk jajan sehari-hari ya. Misalkan bosan makan terus di hotel yang disediakan pemerintah, bisa jajan di luar seperti itu. Silakan hitungannya mau berapa? 100 atau sampai dengan 150.000 per hari. Ini belum dikerealkan ya. Kemudian yang harus dipersiapkan yaitu untuk oleh-oleh. Nah, untuk oleh-oleh ini juga biasanya sudah menjadi tradisi jemaah haji Indonesia membawa oleh-oleh. Dan yang perlu saya ingatkan untuk jajan oleh ini, Bapak Ibu jemaah haji harus bijak ya, karena daya angkutnya nanti, kapasitas koper besarnya itu kan tidak boleh lebih dari 32 kg. Kemudian untuk koper kecilnya itu tidak boleh lebih dari 7 kg kalau nggak salah. Nanti dicek lagi ya, kalau saya salah silahkan komentar di kolom komentar. Jadi itu harus dipersiapkan. Pengalaman saya, kalau saya lihat-lihat jemaah haji itu banyak kebingungan ketika mau pulang, mengemas barang-barangnya itu sudah tidak muat di koper besarnya. Akhirnya apa? Ya, akhirnya jurus satu-satunya adalah dikargokan. Biasanya nanti ada petugas-petugas kargo yang datang ke hotel-hotel menawarkan jasanya seperti itu. Dan sampainya juga bukan 1-2 hari sampai dikargokan, mungkin 1 bulan, ada yang 2 bulan baru datang barangnya. Nah, itu juga harus sangat diperhitungkan. Kemudian untuk yang lainnya, untuk uang-uang sedekah mungkin ya di situ Bapak Ibu, sedekah itu bukan kayak di Indonesia sedekah ada canceleng di masjid, enggak. Jadi biasanya di sana itu ada suka yang minta-minta, mungkin kita sedekah 1 real atau 2 realan lah kepada mereka. Untuk baksis juga ya, untuk misalkan nanti biasanya nih ada kuli angkut juga di situ. Biasanya jemaah haji juga ngumpulin uang untuk biaya untuk ngasih lah sedekah atau biaya jasa kuli angkut, walaupun itu sebenarnya bukan kewajiban ya, bukan kewajiban juga, tidak harus juga, tapi pengalamannya real di lapangannya seperti itu.
ada jasa untuk kuliah angkut, biasanya urunan jemaah haji. Kemudian ketika city tour biasanya ada juga, walaupun itu sudah apa istilahnya sudah dijamin, tidak perlu lagi bayar-bayar, tetapi fakta di lapangannya itu suka ada yang ngumpulin juga untuk baksis hadiah lah ke supirnya, dan itu tidak ditarget berapa mau ngasihnya, silahkan. Ini faktanya seperti itu. Tidak ngasih pun sebenarnya tidak jadi masalah, tetapi biasanya ada di lapangannya seperti itu. Ini juga harus sangat diperhatikan. Dan transport untuk selama di sana juga mungkin harus jadi bahan pertimbangan. Transport misalkan, kalau misalkan Bapak Ibu jemaah haji mau melaksanakan umroh sunat itu biasanya ada yang secara berkelompok, nanti naik ke mobil sewaan yang sudah disewa, kemudian berangkat biasanya niatnya yang paling dekat itu ke Tanim ya, Masjid Aisyah, dan itu bolak-balik itu biasanya sekitar 10 realan atau 10 sampai 15 realan ya. Nah, seperti itu juga harus diperhitungkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu jemaah haji, sebenarnya selama Bapak Ibu jemaah haji berada di tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji itu sudah terjamin sebenarnya. Nanti juga Bapak Ibu jemaah haji akan mendapatkan uang living cost ya, uang bekal selama tinggal di sana dari pemerintah, yang akan dibagikannya itu biasanya di embarkasi. Pengalaman saya di tahun 2023 itu uang bekalnya itu sekitar 750 real. Jadi kalau 750 real itu kalau dikurskan ke rupiah itu sekitar 3 jutaan. Nah, uang living cost ini biasanya digunakan nanti uang untuk dam. Jadi mengurangi biaya untuk bayar dam tadi. Biaya bayar dam itu kisaran 500 sampai dengan 720 realan lah untuk bayar dam. Nah, itu kira-kira gambarannya ya Bapak Ibu, bekal yang nanti Bapak Ibu bawa, Ibu persiapkan, dan itu kembali kepada pribadinya masing-masing, kepada kemampuannya masing-masing. Yang jelas selama di sana sudah terjamin. Kalau misalkan mau berangkat ke Haram, dari hotel ke Haram, itu kan naik bis. Nah, bis ini sudah gratis, tidak usah bayar-bayar lagi, dan bis sholawat namanya, itu sudah tersedia 24 jam. Jadi kapanpun Ibu berangkat ke Haram dari hotel, naik bis sholawat ini sudah tidak usah bayar-bayar lagi. Kemudian makan juga sudah terjamin, 3 kali makan, pagi, siang, malam, baik di Madinah maupun di Mekah. Ya, seperti itu. Kemudian ada ziarah-ziarah yang memang sudah paketnya yang disediakan oleh pemerintah, itu juga sudah ada, sudah menjadi biaya di sana selama Ibu berada di tanah suci. Ini merupakan dasar hitung nanti berapa uang yang harus dipersiapkan. Jadi setiap jemaah haji mungkin akan berbeda-beda, tetapi seminimal-minimalnya mungkin di kisaran, kalau menurut saya ya, antara 3,5 juta 3.500.000 rupiah sampai dengan 6 jutaan untuk standarnya ya, standarnya. Kalau dulu uang living cost-nya itu 1.500 real ya, waktu saya hajian berangkat tahun 2013 itu 1.500 real. Tapi kemarin waktu saya jadi petugas haji di tahun 2023, kemudian pengalaman teman-teman TKHI yang 2004-2005 itu, kisaran jemaah haji itu mendapatkan 750 real, setengahnya dari yang. Itulah gambaran biaya bekal atau uang yang harus yang dipersiapkan oleh Bapak Ibu selama menjalankan ibadah haji. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.